Era baru telah tiba. Setelah kepergian Patrick Kluivert, fokus timnas Indonesia harus maju. Lupakan bisikan Shin Tae-yong, PSSI kini mengincar 4 juru taktik kelas dunia dengan rekam jejak mentereng. Siapa 4 nama besar yang siap memimpin skuad Garuda menuju ambisi global? Mari kita bedah profil arsitek yang menjanjikan era baru di depan mata ini. Kejutan. Di tengah pencarian suksesor Kluivert, sebuah nama tak terduga muncul dari Australia. Ia bukan pelatih kepala, melainkan ahli yang dijuluki Nagelsmann-nya pelatih kiper karena inovasi revolusionernya. Eksklusif. Sosok ini dikabarkan serius melirik peluang di timnas Indonesia. Apakah ini sinyal PSSI fokus membangun benteng pertahanan skuad Garuda dari nol? Hening terpecahkan. Di tengah badai kritik, bek tangguh Kelvin Verdong akhirnya buka suara. Ia tak hanya memberikan klarifikasi mendalam soal prosesnya dan mengungkapkan rasa bangga berbaju merah putih, tetapi juga memberikan pembelaan tegas untuk Erick Thohir yang sedang disorot. Apa saja isi pernyataan emosional Verdong? Simak selengkapnya di sini. Yuk simak 3 ulasan berita terbaru seputar timnas Indonesia hari ini sebagai berikut. Lupakan Shin Tae-yong, 4 juru taktik kelas dunia yang potensial gantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia, era baru di depan mata. Jakarta, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali dihadapkan pada tantangan besar setelah secara resmi memutus kontrak pelatih kepala Patrick Kluivert pada Kamis, 16 Oktober 2025. Keputusan yang mengejutkan ini diambil menyusul performa timnas Indonesia yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi, terutama setelah kegagalan lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Kekosongan kursi pelatih kepala timnas Indonesia membuka spekulasi liar di kalangan penggemar dan media mengenai sosok yang paling tepat untuk melanjutkan pembangunan tim. Mengingat ambisi besar PSSI untuk menempatkan skuad Garuda di peta persaingan elit Asia, nama pelatih dengan reputasi global dan pengalaman di kancah internasional menjadi incaran utama. Dalam daftar kandidat potensial ini, terlepas dari desakan sebagian publik, PSSI tampaknya berpotensi mencari figur baru di luar nama Shin Tae-yong, ST, yang sebelumnya sempat sukses membawa perubahan signifikan. Berikut adalah 4 nama pelatih kelas dunia dengan rekam jejak mentereng yang diyakini PSSI dapat menjadi arsitek baru timnas Indonesia dan membawa tim ini mencapai puncak prestasi. 1. Jesus Casas. Taktisi Spanyol dengan pengalaman menaklukkan Asia. Nama Jesus Casas mencuat sebagai salah satu kandidat paling logis. Pelatih berkebangsaan Spanyol ini memiliki keunggulan yang sangat krusial. Pemahaman mendalam tentang sepak bola Asia. Casas baru saja mengakhiri masa jabatannya yang sukses sebagai pelatih kepala timnas Irak pada Maret 2025, yang berarti ia saat ini berstatus bebas transfer. Rekam jejak Casas bersama singa Mesopotamia patut diperhitungkan. Di bawah kepemimpinannya, Irak tidak hanya tampil solid di kualifikasi, tetapi juga mencatatkan sejarah dengan meraih gelar Piala Teluk 2022-2023, sebuah trofi yang telah lama dinantikan Irak sejak tahun 1988. Selain itu, Casas juga sukses membawa Irak melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menunjukkan kemampuannya dalam menyeimbangkan tim di turnamen besar. Secara taktik, Casas dikenal sebagai juru taktik yang menyukai formasi 4-2-3-1 dan kerap mengandalkan serangan balik cepat, counter attack. Gaya bermain ini dinilai memiliki kemiripan dengan pendekatan yang pernah diterapkan oleh ST di timnas Indonesia, sehingga potensi adaptasi pemain terhadap filosofi barunya diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Dengan gaji yang dilaporkan sekitar $1 juta USD per tahun saat di Irak, angka tersebut masih dianggap realistis dalam jangkauan finansial PSSI. Pengalaman Casas menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Indonesia sendiri, saat melatih Irak, akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda. 2. Sreko Katanek, arsitek sejarah dari Eropa Timur. Kandidat kedua adalah pelatih veteran asal Slovenia, Sreko Katanek. Katanek adalah sosok yang tidak asing dengan kultur sepak bola Asia, berkat pengalamannya menukangi 2 tim nasional di kawasan ini, Uzbekistan dan Irak, sebelum Casas. Prestasi terbesarnya yang paling baru adalah kontribusinya dalam membawa Uzbekistan mencetak sejarah. Meskipun Katanek mengundurkan diri pada Januari 2025 karena alasan kesehatan, fondasi yang ia bangun di tim nasional Serigala Putih terbukti kokoh.
Uzbekistan berhasil mengamankan tempat bersejarah mereka di Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian fenomenal bagi negara yang baru merdeka dari Uni Soviet pada 1991. Keberhasilan ini menunjukkan kapabilitas Katanek dalam membangun tim yang kompetitif dan memiliki daya juang tinggi di kualifikasi panjang zona Asia. Pengalamannya di Uzbekistan, yang dikenal sebagai salah satu tim kuda hitam di Asia, akan memudahkan Katanek dalam beradaptasi dengan karakter permainan dan tuntutan sepak bola di kawasan ini. Kemampuannya mengubah Uzbekistan menjadi kekuatan yang konsisten di level Asia adalah bukti bahwa ia memiliki cetak biru kesuksesan yang bisa ditiru oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Dengan usia 62 tahun, ia membawa serta segudang pengalaman sebagai pelatih tim nasional maupun klub di Eropa. 3. Park Hang-seo, Raja ASEAN dengan DNA pemenang. Nama Park Hang-seo adalah figur yang sangat akrab di telinga penggemar sepak bola Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan ini merupakan arsitek utama di balik kebangkitan fenomenal timnas Vietnam sejak 2017. Park Hang-seo memiliki keunggulan tak terbantahkan, pemahaman superior mengenai dinamika sepak bola ASEAN dan rivalitasnya, sebuah pengetahuan yang bahkan melampaui pelatih non-Asia Tenggara lainnya. Di bawah asuhan Park Hang-seo, Vietnam menjadi tim yang sangat ditakuti. Ia mencatatkan rekor fantastis dengan membawa The Golden Star Warriors tampil tak terkalahkan melawan tim-tim ASEAN selama hampir 4 tahun, sebelum rekor itu dipecahkan oleh Thailand di Piala AFF 2020. Prestasi puncaknya termasuk meraih trofi Piala AFF 2018 dan 2 medali emas SEA Games 2019-2021. Bahkan, ia juga berhasil membawa Vietnam menjadi satu-satunya tim ASEAN yang mampu meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Park Hang-seo membawa karakter kepelatihan yang disiplin, taktis, dan fokus pada pengembangan mentalitas pemenang, kualitas yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Jika PSSI menginginkan pelatih yang mampu memberikan hasil instan di level regional sekaligus membangun winning mentality, Park Hang-seo adalah pilihan yang sangat kuat. Pengalamannya melawan timnas Indonesia era STY juga memberinya wawasan unik tentang potensi dan kelemahan skuad Garuda. 4. Roberto Mancini, pengalaman elit Eropa untuk pemain diaspora. Kandidat terakhir adalah nama besar dari Eropa, Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini memiliki reputasi yang tak perlu diragukan di kancah Eropa, dengan puncak prestasinya saat membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020. Meskipun masa baktinya bersama timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023 berakhir lebih cepat dari ekspektasi pada Oktober 2024, pengalaman singkatnya di Asia menjadi poin yang tetap relevan. Kegagalan Mancini di Arab Saudi justru dapat menjadi pelajaran berharga. Ia kini telah merasakan langsung tantangan dan tuntutan di sepak bola Asia. Namun, daya tarik terbesar Mancini bagi timnas Indonesia adalah statusnya sebagai pelatih elit Eropa dengan jejak kepelatihan di klub-klub raksasa seperti Inter Milan, Manchester City, memenangkan Liga Inggris, dan Galatasaray. Kehadiran pelatih sekaliber Mancini akan menjadi magnet kuat, terutama untuk pemain-pemain naturalisasi atau diaspora Indonesia yang berkarier di Eropa. Latar belakang Mancini akan mempermudah adaptasi dan komunikasi dengan para pemain yang memiliki standar sepak bola Eropa, sebuah komponen penting dalam strategi pembangunan timnas Indonesia saat ini. Selain itu, sentuhan taktik khas Italia yang dikenal disiplin dan kuat dalam bertahan bisa menjadi fondasi baru yang solid bagi skuad Garuda di turnamen-turnamen besar. Meskipun gajinya dipastikan sangat tinggi, investasi pada pelatih dengan kaliber Mancini menunjukkan keseriusan PSSI dalam proyek jangka panjang. Keputusan PSSI dalam memilih pengganti Patrick Kluivert akan sangat menentukan arah timnas Indonesia ke depan. Masing-masing kandidat, mulai dari Yesus Casas dengan keahliannya di Asia Barat, Sreko Katanek sebagai arsitek sejarah Piala Dunia, Park Hang-seo sang raja ASEAN, hingga Roberto Mancini dengan aura elit Eropa, membawa kelebihan dan tantangan tersendiri. Yang pasti, dengan tidak adanya agenda kompetitif hingga akhir tahun 2026, PSSI memiliki waktu yang cukup untuk melakukan seleksi yang cermat dan memastikan pelatih yang terpilih adalah sosok yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki visi sejalan dengan ambisi besar Indonesia di kancah sepak bola dunia. Eksklusif. Setelah kepergian Kluivert, Nagelsmann-nya pelatih kiper, Liga Australia lirik peluang di timnas Indonesia. Babak baru pasca kegagalan Piala Dunia 2026, PSSI pecat Patrick Kluivert dan staf pelatih Belanda. Jakarta, 17 Oktober 2025 sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada titik balik signifikan menyusul keputusan resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI,
untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Keputusan ini diumumkan secara resmi pada Kamis, 16 Oktober 2025, dan disebut sebagai hasil kesepakatan bersama antara federasi dan pelatih legendaris asal Belanda tersebut. Langkah drastis ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan Timnas Indonesia yang berjuluk skuad Garuda dalam menembus putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert, yang dielu-elukan saat kedatangannya, harus menerima kenyataan pahit setelah serangkaian hasil buruk di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan Garuda di fase krusial ini terhenti di grup B setelah menelan 2 kekalahan beruntun yang fatal. Pada laga perdana, Indonesia takluk 2-3 dari tim kuat Arab Saudi dalam pertandingan yang diwarnai drama dan kontroversi. Tekanan semakin memuncak ketika pada pertandingan berikutnya, Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1. Dua hasil negatif tersebut membuat Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B dan secara matematis dipastikan gagal melaju ke fase selanjutnya. Tiket playoff yang menjadi harapan terakhir pun diamankan oleh Irak, sekaligus menutup rapat-rapat impian Indonesia untuk mencetak sejarah tampil di ajang Piala Dunia. Kegagalan ini menyudahi era kepelatihan Kluivert yang sedianya diharapkan membawa angin segar dan standar sepak bola Eropa ke tanah air. Keputusan PSSI tidak berhenti pada pemecatan Kluivert semata. Federasi juga memastikan bahwa seluruh jajaran staf pelatih asal Belanda yang merupakan bagian integral dari tim Kluivert turut meninggalkan struktur kepelatihan Timnas Indonesia. Dampak domino ini mencakup nama-nama penting dalam pengembangan Timnas usia muda. Gerald van den Burg, yang selama ini menangani Timnas U23, dan Frank van Kampen, yang memimpin Timnas U20, kini resmi berpisah dengan skuad Garuda. Kepergian para staf pelatih Belanda ini menandakan adanya perombakan total dan pencarian filosofi baru dalam program pembinaan timnas di semua level usia. Situasi ini menciptakan sebuah kekosongan struktural yang masif dalam tubuh timnas Indonesia. Kekosongan ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi PSSI dalam waktu singkat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelatih-pelatih dari berbagai belahan dunia yang tertarik dengan potensi pasar dan sepak bola Indonesia. Di tengah riuhnya spekulasi mengenai suksesor Kluivert, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari kancah Liga Australia, Ali. Adalah Vitas Males, seorang pelatih kiper profesional yang saat ini bertugas di klub Sydney FC, yang secara blak-blakan menyatakan minatnya untuk bergabung dengan staf kepelatihan Timnas Indonesia. Dalam keterangannya secara eksklusif kepada tvonnews.com, pelatih kelahiran Belanda ini menargetkan posisi spesifik, yaitu pelatih penjaga gawang. Minat Males muncul setelah ia memantau dinamika dan potensi besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia, khususnya di posisi kiper, yang ia nilai belum tergali secara maksimal. Males menegaskan kesiapan penuhnya untuk membantu mengembangkan dan memoles potensi kiper-kiper muda tanah air. Ia melihat Indonesia memiliki raw talent yang melimpah, dan dengan treatment yang tepat, kiper Indonesia mampu bersaing di level Asia. Saya melihat potensi besar yang belum tergali dalam diri para penjaga gawang Indonesia. Dengan lingkungan latihan harian yang tepat, pendidikan yang baik, dan struktur yang terencana, Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia, ujar Vitas Males, menyoroti pentingnya sistem pembinaan yang terintegrasi. Ia menambahkan, saya tahu bagaimana membangun sistem itu dari nol, dan saya ingin membantu mewujudkannya di Timnas Indonesia. Memang sulit dan akan memakan waktu bertahun-tahun, tapi saya bisa berkontribusi sedikit untuk memulainya. Pernyataan ini bukan sekadar ketertarikan biasa, melainkan menunjukkan adanya pemahaman mendalam tentang tantangan dan roadmap yang dibutuhkan. Keterbukaan Vitas Males untuk melatih di Indonesia menjadi semakin menarik ketika melihat rekam jejak dan kualitas yang ia miliki. Secara statistik dan pengalaman, kapabilitas Males sebagai pelatih kiper terbilang impresif dan memiliki koneksi dengan dunia sepak bola elit Eropa. Males secara terbuka menyebutkan bahwa ia pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Mauricio Pochettino saat pelatih asal Argentina itu masih menangani raksasa Premier League, Chelsea. Keterlibatan di klub sebesar Chelsea, meskipun tidak dijelaskan durasi dan skope tugasnya, mengindikasikan bahwa Males memiliki pemahaman tentang standar dan intensitas latihan di level tertinggi sepak bola global. Saat ini, selain menjabat sebagai pelatih kiper di Sydney FC, sebuah klub papan atas di A-League,
Males juga memegang posisi penting sebagai direktur akademi di salah satu klub tertua di Australia, APIA Leichhardt. Peran ganda ini menunjukkan keahliannya tidak hanya dalam melatih pemain profesional, tetapi juga dalam mengelola dan mengembangkan struktur akademi serta membimbing transisi pemain muda ke level senior. Kualitas kepelatihan Vitas Males bukan hanya diakui di Australia. Karirnya sebagai pelatih sempat menjadi sorotan berbagai media asing, mulai dari Jepang hingga negara asalnya, Belanda. Hal ini memperkuat kredibilitasnya dan menunjukkan bahwa ia membawa filosofi kepelatihan yang modern dan up-to-date. Salah satu pengakuan paling menonjol datang dari media olahraga Jepang, Footballista JP, yang menjulukinya sebagai Nagelsmann-nya pelatih kiper. Julukan ini merujuk pada Julian Nagelsmann, salah satu pelatih termuda dan paling inovatif di Eropa, yang dikenal karena pendekatan taktisnya yang progresif. Julukan tersebut diberikan berkat kemampuan unik Males dalam mengembangkan penjaga gawang, membimbing transisi dari level usia muda ke profesional, serta yang paling penting, memodernisasi metode latihan kiper. Dalam sepak bola modern, peran kiper telah berubah drastis, tidak hanya sebagai shot stopper, tetapi juga sebagai sweeper keeper dan playmaker pertama yang mahir menggunakan kaki, ball playing goal keeper. Males dinilai menguasai dan mampu mengajarkan aspek-aspek modern ini. Minat Vitas Males muncul di waktu yang sangat tepat bagi sepak bola Indonesia. Selama ini, timnas Indonesia seringkali dianggap memiliki potensi penyerang dan pemain tengah yang menjanjikan. Namun posisi penjaga gawang masih menjadi perdebatan dan kerap dianggap sebagai salah satu titik lemah struktural. Filosofi permainan pressing tinggi dan penguasaan bola yang kini banyak diterapkan oleh pelatih-pelatih modern menuntut kiper memiliki kemampuan distribusi bola yang akurat dan keberanian untuk mengambil keputusan cepat di luar area kotak penalti. Pernyataan Males bahwa ia bisa membangun sistem itu dari nol, menjadi value proposition yang kuat bagi PSSI. PSSI membutuhkan seorang pelatih kiper yang tidak hanya melatih teknik dasar, tetapi juga mengimplementasikan kurikulum yang terstruktur dari level U16 hingga timnas senior. Kurikulum ini harus menjembatani kesenjangan antara kemampuan kiper di Liga 1 dengan standar kiper internasional. Sebagai direktur akademi di Australia, Males diyakini memiliki visi jangka panjang dan kemampuan manajerial untuk menciptakan pipeline kiper muda yang berkelanjutan. Ia dapat membantu PSSI dalam merumuskan standar kriteria kiper modern Indonesia, sebuah langkah penting untuk memastikan konsistensi kualitas di masa depan. Dengan adanya minat terbuka dari pelatih sekaliber Vitas Males, PSSI dihadapkan pada tugas berat namun penting, menentukan arah baru kepelatihan timnas Indonesia. Kekosongan yang ditinggalkan oleh Kluivert dan stafnya, memberikan federasi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Jika PSSI serius ingin melakukan rebuilding dan mengadopsi filosofi sepak bola modern, merekrut sosok seperti Vitas Males untuk posisi pelatih kiper bisa menjadi langkah awal yang strategis. Ini akan menjadi investasi jangka panjang untuk fondasi teknis dan pendidikan kiper Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung filosofi pelatih kepala timnas Indonesia yang baru, siapapun itu. Keputusan PSSI selanjutnya akan sangat menentukan apakah Indonesia memilih untuk kembali ke metode lama, atau berani mengambil risiko untuk memodernisasi setiap lini, dimulai dari bawah mistar gawang. Keputusan ini akan menjadi ujian bagi komitmen PSSI untuk membawa skuad Garuda keluar dari bayang-bayang kegagalan Piala Dunia 2026 dan menatap tantangan di masa depan. Akhirnya Kelvin Verdong buka suara. Klarifikasi, rasa bangga, dan pembelaan tegas untuk Erick Thohir di tengah badai kritik. Bek naturalisasi timnas Indonesia, Kelvin Verdong, yang bermain untuk klub Eredivisie Belanda, NEC Nijmegen, akhirnya angkat bicara di tengah riuhnya polemik dan gelombang kritik negatif yang belakangan ini kerap menyasar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Melalui unggahan personal yang emosional di akun media sosialnya, Verdong tak hanya menyampaikan rasa terima kasih mendalam, tetapi juga memberikan klarifikasi yang kuat, sekaligus pembelaan terselubung terhadap kepemimpinan PSSI, yang ia nilai telah menciptakan lingkungan yang suportif dan profesional bagi skuad Garuda. Pernyataan ini muncul di saat suhu dukungan publik terhadap timnas Indonesia sedang hangat. Namun di sisi lain, kritik tajam terhadap manajemen PSSI dan hasil pertandingan tim nasional juga tak surut. Verdong, yang baru saja resmi membela Merah Putih, memilih untuk memecah keheningan dengan pandangan langsung dari ruang ganti, sebuah perspektif yang seringkali luput dari pemberitaan media massa. Dalam inti pesannya, Verdong dengan tegas menyatakan komitmen 100% dan rasa bangga yang tak terhingga setiap kali ia mengenakan seragam timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa membela Indonesia adalah sebuah kehormatan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegas bahwa keputusan naturalisasinya didasari oleh panggilan hati, bukan semata-mata alasan profesional. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada pelatih dan staf atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pemain, serta kerja keras yang kami lakukan bersama sebagai tim. Tulis Verdonk, mengawali pesan yang langsung menyentuh aspek teknis kepelatihan dan kerja keras tim. Apresiasi kepada pelatih Shin Tae-yong dan jajaran staf kepelatihan menunjukkan adanya harmoni dan rasa hormat dalam tim. Namun, poin paling krusial dari unggahan Verdonk adalah ketika ia mulai menanggapi narasi negatif yang beredar di luar tim, khususnya yang menyangkut sosok Erick Thohir dan PSSI. Verdonk secara terbuka mengakui bahwa ia merasa sedih dengan berbagai komentar negatif yang ia baca. Kesedihan ini bukan karena kritik tersebut menyasar dirinya, melainkan karena kritik tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan realitas yang ia alami sebagai pemain di bawah naungan PSSI saat ini. Ia memberikan pujian yang mendalam terhadap upaya transformatif yang dilakukan oleh PSSI. Verdonk menjelaskan bahwa Erick Thohir dan timnya telah menciptakan lingkungan performa tinggi kelas dunia, high performance environment, yang sangat vital bagi perkembangan para pemain. Beberapa komentar negatif membuat saya sedih, karena saya bermain untuk Indonesia dengan kebanggaan, kehormatan, dan komitmen 100%. Banyak orang mungkin tidak melihat bahwa Pak Erick dan timnya telah menciptakan lingkungan performa tinggi kelas dunia yang memungkinkan kami berkembang dan bermain di level terbaik. Jelasnya, penggunaan frasa, lingkungan performa tinggi kelas dunia, oleh seorang pemain yang berkompetisi di Liga Top Eropa seperti Eredivisie memiliki bobot signifikansi yang besar. Ini menyiratkan bahwa fasilitas, dukungan logistik, program latihan, hingga aspek-aspek non-teknis seperti nutrisi dan psikologis yang diberikan PSSI kepada Timnas Indonesia, telah mencapai standar yang setara dengan klub-klub profesional di benua biru. Verdonk mengakui adanya ketidaksesuaian antara pengalaman pribadinya dengan apa yang kerap ia baca di media atau media sosial. Ia menyoroti adanya dedikasi yang luar biasa dari Ketua Umum PSSI. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Pak Erick dan timnya. Kadang saya membaca hal-hal yang benar-benar berbeda dengan apa yang saya rasakan. Karena yang saya lihat adalah dedikasi, semangat, dan dorongan kuat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi, ujarnya. Pernyataan ini secara langsung menepis persepsi publik yang mungkin menilai kepemimpinan Erick Thohir hanya berfokus pada hasil instan. Verdonk justru melihat upaya berkelanjutan dan visi jangka panjang yang berfokus pada pembangunan fondasi sepak bola yang kuat. Pernyataan Verdonk tidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan sepak bola Indonesia selama 2 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Kritikan publik terhadap PSSI umumnya berkisar pada isu-isu seperti kegagalan timnas di beberapa turnamen, isu match fixing yang kembali mencuat, atau perkembangan Liga 1 yang dinilai stagnan. Namun, ada sisi lain yang kerap luput dari sorotan, yang mungkin menjadi dasar pujian Verdonk. Sejak menjabat, Erick Thohir memang gencar mengkampanyekan perbaikan fundamental. Salah satu proyek mercusuar PSSI adalah pembangunan Training Center, TC, PSSI di IKN, Ibu Kota Nusantara, yang didukung oleh dana FIFA Forward. Proyek ini, yang digadang-gadang akan menjadi home base permanen timnas dan berstandar internasional, adalah contoh nyata dari lingkungan performa tinggi yang dimaksud Verdonk. Selain itu, program naturalisasi pemain keturunan yang telah membawa nama-nama seperti Verdonk, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Jai Idzes juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tim secara cepat. Proses yang seringkali rumit dan memakan waktu panjang ini dikelola secara intensif oleh PSSI, menunjukkan keseriusan dalam menciptakan skuad yang kompetitif di level Asia. Di luar timnas, PSSI juga menghadapi tugas berat mereformasi Liga 1, termasuk upaya untuk menerapkan video assistant referee, VAR, yang meskipun terlambat, adalah langkah menuju profesionalisme dan keadilan dalam pertandingan. Upaya-upaya ini memerlukan investasi besar dan negosiasi yang kompleks, yang semuanya dilakukan oleh tim yang dipimpin Erick Thohir. Kritik yang datang seringkali berakar dari ekspektasi publik yang sangat tinggi, terutama setelah keberhasilan timnas U23 di Piala Asia dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Verdonk mengingatkan bahwa transformasi sepak bola adalah proses maraton, bukan sprint jangka pendek. Menutup pernyataannya, Verdonk mengakui adanya rasa kecewa yang sama dirasakan oleh para pemain dan fans terkait beberapa hasil pertandingan timnas Indonesia yang kurang memuaskan baru-baru ini. Namun, ia menyajikan perspektif optimis dan mengajak fans untuk melihat gambaran yang lebih besar. Seperti kalian semua,
Saya merasa kecewa, tapi bagi saya, ini masih awal dari sesuatu yang besar, mimpi yang baru saja dimulai. Tutupnya. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan pelatih Shin Tae-yong dan PSSI yang selalu menekankan bahwa fokus utama adalah pembangunan tim yang kokoh dalam jangka panjang. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah capaian bersejarah yang membuka pintu bagi timnas untuk berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia, sebuah tantangan yang membutuhkan kesabaran dan dukungan tanpa henti. Verdong mengakhiri pesannya dengan seruan yang paling penting, persatuan. Ia berharap seluruh bangsa dapat mengesampingkan perbedaan dan kembali bersatu, menunjukkan cinta dan dukungan tanpa syarat kepada timnas Indonesia. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya berharap seluruh bangsa bisa kembali bersatu, menunjukkan cinta dan dukungan tanpa syarat kepada timnas Indonesia seperti yang selalu saya rasakan di setiap pertandingan, pinta sang bek. Pernyataan terbuka dari Verdong, seorang pemain naturalisasi yang baru bergabung namun memiliki standar tinggi dari kompetisi Eropa, berpotensi memberikan dampak signifikan. Pertama, ia memberikan validasi terhadap kerja keras PSSI dari sudut pandang insider. Kedua, ia secara efektif meredam narasi negatif yang bisa memecah belah tim dan fans, terutama menjelang pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang di putaran kualifikasi. Di sisi lain, pernyataan ini juga menjadi pengingat bagi publik bahwa membangun tim nasional yang kompetitif adalah proyek bersama. Ini memerlukan dukungan yang konsisten, bukan hanya ketika tim menang, tetapi juga ketika tim sedang berjuang atau mengalami kekalahan. Kehadiran pemain-pemain profesional seperti Verdong dengan mentalitas Eropa yang kuat, tidak hanya menyumbang kualitas teknis, tetapi juga mentalitas juara dan profesionalisme yang sangat dibutuhkan untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kelvin Verdong, yang berusia 27 tahun, dikenal memiliki rekam jejak yang solid di Eredivisie Belanda, bersama klubnya NEC Nijmegen. Kemampuannya sebagai bek kiri modern yang ofensif dan memiliki tendangan bebas akurat adalah aset berharga bagi timnas Indonesia. Sejak proses naturalisasinya rampung dan debutnya bersama Garuda, Verdong langsung menunjukkan adaptasi cepat dan kualitasnya. Kontribusinya di lapangan menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan performa timnas. Keberaniannya dalam memberikan perspektif tentang PSSI saat ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berkomitmen sebagai pemain, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap atmosfer dan lingkungan di mana ia berkompetisi. Hal ini menegaskan bahwa proyeksi, mimpi besar, sepak bola Indonesia yang dicanangkan PSSI telah mendapatkan dukungan penuh dari pilar-pilar penting di lapangan. Pesan Verdong kini menjadi cerminan bahwa sepak bola adalah lebih dari sekadar 90 menit pertandingan. Ia adalah ekosistem yang dibangun dari manajemen yang profesional, dukungan infrastruktur, komitmen pemain, dan yang terpenting, dukungan tanpa syarat dari seluruh supporter Indonesia.